Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Kholik Pratiko, NIM 2021 100 290 783. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya di sini mau menanggapi materi kedua yang diberikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Ekonomi Islam. Sebelum membahas ekonomi Islam, kita harus tahu pengertian ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kehidupan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Jadi, di sini kita tahu bahwa manusia itu tidak hanya membutuhkan kebutuhan primer saja, namun juga ada kebutuhan sekunder. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma, dan qiyas. Falah yang dimaksud di sini kebahagiaan dohir dan batin. Jadi, dalam ekonomi Islam itu tidak hanya memuaskan semata saja, tetapi juga mengutamakan falah. Misalnya, ketika kita makan, kita dibolehkan makan, tapi dalam prinsip Islam kita tidak boleh makan terlebih-lebihan. Kita juga harus tahu makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Di dalam perekonomian itu ada 3 sistem yang berkembang. Yang pertama yaitu ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, yang ketiga ekonomi sosial. Yang ketiga ekonomi sosialis. Lalu apa sih perbedaan ekonomi ketiga tersebut? Ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, hadis, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran manusia. Bila ditinjau dari kompetisi ekonomi Islam itu diatur dengan syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis itu isinya bebas, sehingga karena kebebasannya itu menimbulkan monopoli dalam ekonomi kapitalis. Tidak ada persaingan yang mekanisme pasar. Jika ditinjau dari segi kepemilikan, maka dalam ekonomi Islam itu mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Namun pada hakikatnya kepemilikan tersebut bersifat mistis atau hanya milik Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individu secara bebas. Kemudian dalam ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, melainkan bahwa jika dilihat dari alat produksi, maka kepemilikan tersebut adalah pemilikan secara umum. Nah, jika dalam ditinjau dari segi kesejahteraan, maka tidak ditinjau dari kesejahteraan jasmani saja, melainkan kesejahteraan akal dan juga rohani. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis itu hanya mengutamakan kesejahteraan jasmani saja. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, 2 Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Kita akan membahas konsep dasar ekonomi Islam. Jadi yang pertama adalah tauhid. Yang dimaksud tauhid adalah mengesahkan Allah. Jadi kita harus meyakini setiap yang kita lakukan bisnis itu diketahui oleh Allah. Jadi dalam menjalani kegiatan itu harus dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah atur atau Allah ridhoi. Yang kedua adalah asidik atau kejujuran kita ketika melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas ekonomi. Kita harus melakukan dengan benar dan jujur. Karena kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Ketika kita jujur, konsumen pasti mempercayai kita. Yang ketiga adalah mengakui hak individu dan juga mengakui hak milik umum. Kemudian yang nomor 4 adalah atau yang kejadian. Jadi ketika
kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita harus melakukan seadil-adilnya. Konsep dasar ekonomi Islam yang nomor 5 adalah tawazun atau keseimbangan. Misalnya saja keseimbangan jasmani dan rohani. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam yang terakhir al-ta'awun, artinya tolong menolong atau tolong menolong antar sesama. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu terbatas dari Maghrib dan Maghrib. Itu singkatan dari maisir, gharar, riba. Maisir itu adalah perjudian, gharar itu adalah penipuan, riba itu adalah bunga. Ekonomi Islam itu memiliki 8 karakteristik. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dari akidah, syariat, dan juga akhlak. Yang kedua, kekayaan hanya milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Ketiga, dilarang yang mengandung maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Keempat, keadilan yang keseimbangan dalam melindungi individu dan juga masyarakat. Kelima, keseimbangan kerohanian dan bendanya. 6. Bimbingan konsumsi. 7. Petunjuk investasi. 8. Zakat. Baik, mungkin cukup itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.